Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para sesepuh bini sepuh, seluruh yang hadir yang dimuliakan Allah, izinkan kami menyampaikan sedikit tentang sejarah bahasa. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa aliran bahasa Arab dari berbagai suku-suku Arab atau kabilah-kabilah Arab. Ada yang bahasa berciri khas suku Quraisy, ada bahasa yang berciri khas suku Gudel, ada yang bahasa dari berbagai kabilah dalam bahasa Arab. Tapi semua itu disebut Quranan Arabiyan, Quran yang berbahasa Arab. Bahasa Arab dalam perkembangannya itu ada beberapa fase. Pertama, bahasa Arab pada fase kenabian, di mana para sahabat itu bisa berbahasa Arab dengan benar, dengan fasih, tanpa belajar. Itu para sahabat langsung berbahasa Arab dengan benar, dengan fasih, tanpa nahwu, tanpa sorof, tanpa peralatan alat piranti-piranti bahasa Arab. Bisa berbahasa Arab dengan benar. Di dalam syarah Jam'ul Jawami' Usul Fikih itu karena cahaya kenabian. Setiap sahabat bertemu Nabi itu langsung bisa bahasa Arab. Jadi ingat ya, setiap sahabat, anak kecil ya, belum belajar, begitu bertemu Nabi langsung bisa bahasa Arab dengan benar dan fasih, fasohah, tanpa belajar nahwu, sorof dan sebagainya. Seperti dalam kumpulan-kumpulan
bahasa Arab era sahabat itu bisa kita lihat dalam berbagai contoh. Misalnya dikumpulkan oleh Nuwairi dalam bukunya, kitabnya Nihayatul Arab fi Fununil Adab, atau dalam kitab Subhul A'sya karya Al-Qulqusandi, atau dalam karya ungkapan-ungkapan sahabat seperti yang ditulis oleh berbagai sastrawan bahasa Arab seperti Abul Faraj Al-Asfahani dalam karyanya Al-Aghani, Ibnu Qutaibah dalam karyanya Uyunul Ahbar, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan bahasa Arab ialah bahasa yang disebut fase penyempurnaan. Fase penyempurnaan ini mulai ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu i'lal, ilmu i'rab, lughat, itu mulai berkembang. Di antaranya Al-Fairuzabadi yang menulis kamus Al-Mukhid, Az-Zabidi menulis kamus Tajul Arus, Al-Fayyumi Al-Misbahul Munir, dan sebagainya. Itu berkembang bahasa. Alhamdulillah, termasuk yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan bahasa Arab adalah Ibnu Malik dengan karya Alfiyahnya. Ibnu Malik yang menulis karya yang sangat berpengaruh, kumpulan syair Alfiyah, itu pernah saya teliti. Saya pernah melakukan penelitian kitab Alfiyah, yaitu At-Tasawwuf fil Alfiyah, Al-Ma'anil Khuluqiyah fil Alfiyah, yaitu sebuah terobosan tentang akhlak-akhlak yang dicontohkan dalam kitab Alfiyah. Itu pernah saya teliti. Jadi akhlak-akhlak, budi pekerti yang ada di dalam kitab Alfiyah. Kemudian yang ketiga adalah ta'rif, yaitu bukan Arab diarabkan dari bahasa Ajam, kemudian diarabkan, namanya mu'arrab atau ta'rif, dari bahasa yang bukan Arab kemudian diarabkan, ta'rif atau mu'arrab. Begini, orang itu kalau tanpa nahwu ini berbahaya sekali. Ada beberapa catatan tanpa nahwu berbahaya, seperti dulu itu ada orang membaca Qur'annya begini terkait nahwu, fi buyutun
adzinallahu an turfa'a. Baca Qur'annya bagaimana? Fi buyutun adzinallahu an turfa'a. Yang benar gimana? Yang benar fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Tapi ada orang Arab tidak mau berubah, diingatkan siapapun ulamanya, diingatkan siapapun kiainya, tetap bacanya fi buyutun adzinallahu an turfa'a. Kata dia begini memaknainya, saya tidak mau berubah, tetap bacanya fi buyutun. Padahal itu salah. Kata orang itu fi buyutun, di dalam kata buyut adzinallahu, Allah mengizinkan an turfa'a, dibaca rafa. Rafa kan domah. Kata dia fi buyut, di dalam kata buyut adzinallahu, Allah mengizinkan an turfa'a, dibaca rafa. Akhirnya dia bacanya fi buyutun terus, tidak mau fi buyutin, padahal salah. Jadi memang tanpa nahwu bisa salah. Kemudian kesalahan bahasa Arab bisa membawa kematian. Salah berbahasa Arab itu bisa mengancam nyawa. Saya baca di sebuah kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, karya ulama yang masih hidup di Madinah sekarang ini, namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah. Kalau orang itu kepingin sembuh penyakitnya, makan apa? Jinten apa? Jinten hitam, ya kan? Jinten hitam itu bahasa Arabnya apa? Habbah sauda. Mengkonsumsi jinten hitam biar sehat. Kapsul pakai jinten hitam biar sehat. Kapsul sekarang ya. Itu orang ada yang baca bukan habbah, hayyah sauda, ular hitam. Jadi habbah sauda mestinya baknya satu titik, tapi dia baca salah, hayyatun sauda, ular hitam. Akhirnya dia cari ular, makan ular, keracunan dia, akhirnya meninggal dunia. Ini salah bahasa Arab bisa mengancam nyawa. Jadi bahasa Arab itu salah bisa mengancam nyawa. Masya Allah ya. Bahasa Arab salah bisa mengancam nyawa. Ini saya belum pidato ya, baru pembukaan, nanti pidatonya nanti ya. Yang ketiga, ada orang bahasa Arab ini tidak punya makna tapi senang. Saya punya tamunya itu alim, punya anak 3, laki-laki, perempuan, dan anak ketiga. Tak tanya nama anak laki-laki siapa, waladi. Siapa namanya? Waladi. Yang gak ada terusannya, waladi.
Saya terus, iya gimana ya, tamu ya kita hormati ya. Namanya sinten Pak Putra Pak niki saya ujar waladi. Terus sebelahnya perempuan, tak tanya, ingkang putri Pak, yallati. Nggak ada terusannya. Yang satunya bainahuma, yang satunya dikasih nama apa? Bainahuma. Coba bayangkan. Ini saking senengnya bahasa Arab sampai punya nama yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Ada lagi. Ada orang buat pesantren bohong, fiktif, tidak tahu bahasa Arab. Pokoknya bangun pesantren tapi fiktif, biar dapat uang proposal. Buat pesantren abal-abal, memberi namanya salah. Pondok pesantren Ashabun Nar. Ini terjadi, subhanallah, karena tidak tahu bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab, bikin pondok pesantren bohong. Yang cerita saya adalah dari Kementerian Agama. Kementerian Agama bagian pesantren cerita ke saya, Pak Yai, ini ada pondok pesantren bohong, dicek bohong, ngasih namanya udah ketara bohong, pondok pesantren Ashabun Nar, penghuni neraka. Coba, ini karena tidak bisa bahasa Arab, bisa salah. Jadi banyak efeknya ya, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa nahwu, banyak masalah, banyak masalah. Oleh karena itu hadirlah di dunia ini berbagai kitab nahwu, mulai yang bentuk syair atau bentuk prosa. Yang bentuk syair misalnya Milhatul I'rab, Nadham Amriti, kemudian Alfiyah sendiri, Nadham Maksud, itu bentuk syair. Ada yang bentuk prosa. Bentuk prosa banyak. Mughni Labib, Syudurud Dahab, kemudian Usmuni. Ada nama kitab nahwu namanya Usmuni. Orang Jawa bacanya Asmuni, yang benar Usmuni. Jadi bacanya bukan, tidak ada tokoh nahwu Asmuni itu, bacaan yang benar Usmuni, tapi sudah terlanjur salah Asmuni. Tapi ada orang diberi nama Asmuni benar, ya tidak apa-apa, tetap baik. Cuma khususnya pakar bahasa Arab itu jangan dibaca Asmuni, bacanya Usmuni. Sampai saya baca di sebuah karyanya Imam Suyuti namanya Bughyatul Wa'ad, tentang biografi para pakar nahwu, 2 jilid. Bughyatul Wa'ad, ada kitab nahwu sampai 15 jilid. Kita nggak terbayang ya, nahwu dibahas 15 jilid. Bagaimana tata bahasa sampai 15 jilid ya? Tata bahasa dikaji sampai 15 jilid. Alfiyah saja kita sudah bingung ya, sudah sulit sekali, sulit paham saya.
karena saya dulu mengajar juga, berkali-kali mengajar alfiah, sulit ya, apalagi yang sampai 15 jilid. Sampai kitab fikih itu bisa jadi kamus, fikih jadi kamus, itu ada namanya, karyanya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya kitab fikih Al-Wajiz, kemudian disyarah oleh Imam Rafi'i Al-Aziz. Kemudian kitab Al-Aziz itu yang 12 jilid dikumpulkan bahasa Arabnya yang sulit oleh pakar bahasa Arab Al-Fayumi menjadi kamus Al-Misbahul Munir. Jadi fikih menjadi nahwu, menjadi bahasa Arab, itu ada. Sampai ada lagi kontribusi para pakar bahasa Arab, para pakar nahwu. Ngapunten Imam Syafi'i itu sebetulnya punya aliran lughat sendiri, agak beda dengan bahasa Arab yang berlaku umum. Beberapa poin, saya mengajar usul fikihnya, namanya Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i tidak pakai tanwin. Kalau tarfa'ul isma wa tansibul khobar, menasabkan itu tidak pakai tanwin. Jadi kana Zaidun qaimah, tidak qaiman. Banyak itu bahasa Imam Syafi'i. Bahkan bahasa Arab Imam Syafi'i itu model-model. Bahkan sampai ada Diwan Syafi'i, kumpulan sastra-sastra syairnya Imam Syafi'i, namanya Diwan Asy-Syafi'i. Amma ba'du, ini baru pidato saya belum pidato, itu tadi pembukaannya ya. Nanti ini saya akan mengulas fokus alfiah. Pelajarilah dengan baik kitab alfiah ini, barokahnya besar, barokahnya besar kan, besar kan, insya Allah. Kembali kita ke alfiah. Alhamdulillah, kita bersyukur di saat padat-padatnya kesibukan, Allah masih memberikan anugerah, memberikan hadiah, memberikan maunah, bisa hafal, bisa mempelajari, bisa menghayati alfiah. Ini suatu anugerah besar, maunah yang besar, hadiah dari Allah yang besar. Sebab begini, jadi kitab alfiah itu beda dengan kitab nahwu yang lain. Kalau syair-syair Arab yang lain itu contohnya kadang-kadang bukan hal-hal yang bersifat moralitas, ya ngapunten, tentang cerita pedesaan, cerita badui, kemudian cerita tentang binatang. Tapi kalau alfiah itu enggak, contoh per contoh itu akhlak semua. Contoh-contohnya itu banyak akhlak,
Pertama diantaranya saya terangkan contoh, tidak banyak-banyak ya. Kalam takuni litarumi madlamah, ada enggak? Kalam takuni litarumi madlamah, ada? Kamu jangan ada tujuan menganiaya. Lam takuni litarumi madlamah, janganlah kamu itu punya maksud menganiaya. Tujuan menganiaya jangan, apalagi menganiaya. Tujuannya jangan. Menganiaya binatang jangan, menganiaya diri sendiri jangan, menganiaya manusia lain, muslim maupun non muslim juga jangan, menganiaya waktu juga jangan. Ada orang menganiaya diri sendiri, ini kalam takuni litarumi madlamah. Kalau kita ini apapun ya namanya menganiaya diri sendiri, termasuk orang itu tidak pernah istirahat, tak pernah istirahat, cari uang terus. Bangun tidur itu langsung lihat nota, bangun tidur lihat nota, tidur ngipi itu masih ngitung nota ngipinya. Bangun tidur urusan bisnis, mimpi bisnis, tidak pernah istirahat, mulai subuh sampai subuh kerja terus. Akhirnya ya capek Pak. Kalau rokok menyebabkan paru-paru, kalau nggak ada istirahat rupa-rupa lain. Kalau rokok mungkin bahayanya paru-paru, tapi kalau orang nggak ada istirahatnya, bukan hanya paru-paru penyakitnya, rupa-rupa banyak penyakitnya. Orang gak istirahat bahaya. Saya baca ya, orang yang gak pernah istirahat itu akhirnya meninggal dunia. Imam Muslim yang punya Sahih Muslim itu malam terakhir beliau itu meneliti hadis pakai cemilan. Tahu cemilan? Pakai makan cemilan. Makan cemilannya itu dengan kurma. Meneliti hadis sambil makan kurma, tapi habis satu keranjang kurmanya itu, habis satu keranjang. Paginya beliau meninggal dunia. Imam Muslim. Maka hati-hati, kurang istirahat, kecapean itu jangan. Ada lagi orang menganiaya waktu. Dia ditanya, menurut jenengan niki kerja napa Pak? Wis
pokoknya tak programe sik, tak pikir sik. Sampai 3 tahun Pak mikir, tak pikir sik. Nggak dipikir neh, gak kerja, habis waktunya. Ada lagi orang menganiaya diri sendiri, termasuk apa? Dia itu menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, yang sesuatu itu kira-kira nggak terwujud. Kata Al-Quran, wa hammu bima lam yanalu, punya keinginan, punya cita-cita yang pasti dia nggak memperolehnya. Dipikir-pikir terus, pikir-pikir. Anakmu buka pondok Pak, iya tak pondok, no. Tujuannya apa Pak? Ben jadi nabi. Pondok ben jadi nabi. Anakmu buka pondok, tujuannya pokoknya muga-muga anakku pondok iso jadi nabi, iso jadi rasul, iso jadi malaikat. Lah ini kan mustahil ya, hal yang kira-kira gak terwujud. Capek kita capek. Maka di dalam Al-Quran ada satu penelitian tentang Al-Quran, itu meneliti tentang huruf jar, lam ya, huruf jar atau harfu taukid. Itu dikumpulkan seperti lam itu di dalam Al-Quran. Kalau diingat saya hitungannya itu ya 5.000 ya 656, banyak pokoknya ribuan lam itu ya. Kalau saya salah hitung, saya pernah baca itu penelitian. Di antaranya Al-Quran mengatakan huruf jar. Huruf jar itu yang pertama dalam Al-Quran, lam huruf jar itu kan lillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lam harfu jar yang pertama dalam Al-Quran. Dan lam terakhir harfu jar dalam Al-Quran, walam yakullahu kufuwan ahad. Itu terakhir. Habis itu sudah tidak ada lagi harfu jar dalam Al-Quran. Walam yakullahu kufuwan ahad. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian ditutup walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Itu harfu jar yang terakhir. Segala puji bagi Allah dan tidak ada yang menyamai Allah. Yakni kita itu antara syukur dan ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad, tumbuhkan syukur. Alhamdulillah, tumbuhkan syukur. Walam yakullahu kufuwan ahad, tumbuhkan ikhlas. Antara syukur dan ikhlas. Maka di dalam Alfiyah itu ada kamalana illattiba'u ahmada, ada kan? Kamalana illattiba'u ahmada watibtan nafsa, bagus jiwamu, bagus hatimu,
watibtan nafsa, hatinya bagus, hatinya ikhlas. Sulit tuh ikhlas itu, tidak mudah, sulit. Orang itu sering umroh, bangga, umroh 3 kali, umroh Ramadan sekeluarga, tapi hutang nggak bayar. Hutang ke orang tuh nggak bayar, belum bayar hutang sama orang, tapi umrohnya sudah berkali-kali. Ada nggak? Nah, seperti ini orang sebetulnya ingin pamer, ingin riya dengan menganiaya orang lain. Hatinya tidak bagus. Ada lagi orang sukanya itu mengimami sholat, tidak suka menjadi makmum sholat. Nah, kalau nggak dijadikan imam, pindah masjid. Di desanya nggak dijadikan imam, pindah masjid. Nggak dijadikan kepala madrasah, bikin madrasah sendiri. Karena nggak dipakai kepala madrasah, nandingi bikin madrasah. Ada seperti itu ya. Nah, ini orang sebetulnya tidak sampai watibtan nafsa, tidak berhati yang bagus. Kamalana illa tiba'u Ahmada, belum bisa mengikuti Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di dalam Al-Quran huruf jar, hudal lil muttaqin, mau'idatan lil muttaqin, hudal lil muttaqin, mau'idatan lil muttaqin, ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi banyak sekali kata-kata lil muttaqin. Orang bertakwa itu dalam alfiyah, ketakwaan itu diukur kastaqim. Ada nggak kastaqim? Dalam alfiyah ada nggak kastaqim? Kastaqim, hidup istiqomah. Zuhud duniawi kali zuhdin, hidupnya zuhud, tidak keduniaan, kali zuhdin. Qanaah zaqoni, ada nggak zaqoni? Kali zuhdin zaqoni, hidup qanaah, neriman. Itu takwa. Kastaqim, kamahmudul maqasidil wari, ada nggak? Kamahmudul maqasidil wari, orang yang wirai, menjauhkan dari haram dan subhat. Banyaklah sekali contoh-contoh akhlak dalam kitab Alfiyah. Maka pernah saya sampaikan pada tahun 2000, waktu itu saya ceramah thariqah se-Jawa Madura. Saya sampaikan bahwa Alfiyah ini perlu digali atas fil Alfiyah, al-ma'ani sulukiyah fil Alfiyah, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ketasawufan, nilai-nilai akhlak dalam kitab Alfiyah, biar hatinya bagus. Ada contoh seorang ahli nahwu yang terkenal, siapa? Sebelum Sibawayh. Siapa ahli nahwu sebelum Sibawayh yang terkenal? Khalil. Siapa? Khalil. Khalil itu guru besar ilmu tata bahasa Arab.
Beliau itu Masya Allah ikhlasnya bukan main. Rumahnya itu gubuk, khusus untuk gubuk. Namanya Imam Khalil. Rumahnya itu pakai gubuk. Uangnya itu hanya beberapa koin uangnya. 2 koin dengan saya. Falsen itu 2 koin. Uang bentuk koin hanya 2. Muridnya kaya-kaya, tapi gurunya Imam Khalil itu miskin. Masya Allah, saking ikhlasnya hidup. Dikasih ini tidak mau, bahkan dikasih hadiah tidak mau, dikasih uang tidak mau, dikasih apa tidak mau. Namanya Khalil. Itu guru besar nahwu. Saking ikhlasnya beliau hidup di tempat gubuk. Uangnya hanya 2 koin. 2 koin itu saja mungkin tidak cukup untuk hidup sehari-hari. Muridnya banyak yang kaya. Masya Allah, itu namanya Imam Khalil. Imam Khalil contoh itu kali zuhdin daqoni, hidup qanaah, neriman, hidup wirai. Itu contoh ahli-ahli nahwu seperti itu. Ada lagi di dalam kitab Alfiyah, apa itu, ada sebutan yang sangat-sangat penting sekali, yaitu bar itu berbuat baik. Nah, orang yang mengaji, santri itu bisa manfaat di masyarakat. Kalau cuma standar ilmu tak cukup. Bisa diterima di masyarakat itu kalau akhlaknya itu bisa diterima di masyarakat. Budi pekertinya itu bisa diterima di masyarakat. Sopan santunnya bisa diterima di masyarakat. Itu lebih mudah dihormati orang daripada berilmu. Betul, ilmu itu walladzina utul ilma darajat. Betul, ilmu itu mengangkat derajat. Tapi Al-Quran bilang, Al-Quran mengatakan ada gulamin alim, gulamin hadim. Hasil reproduksi antara apa itu Ibrahim dan istrinya melahirkan gulamin alim, gulamin hadim. Apa gulamin alim? Anak laki-laki yang berilmu. Apa gulamin hadim? Anak laki-laki yang berhati sabar. Jadi gak cukup berilmu. Kalau gak percaya, kita orang tua punya mantu. Mantu kita ini bodoh tapi sabar. Yang satu pinter S3 tapi sebentar-bentar tukaran. Enak mana itu? Bodoh tapi sabar.
dengan mertua baik, damai terus, rukun sama mertua, nurut sama mertua. Yang satu ini enggak, sekolahnya dhuwur terus, sama mertua bertengkar terus. Kira-kira mertua ini enak mana ya? Punya mantu goblok tapi budi pekertinya baik, yang satu pinter tapi dengan mertua tidak cocok terus. Sebentar-bentar tidak cocok mertua, sebentar-bentar tidak cocok sama mertua, sering bentik sama mertua. Bagi mertua itu enak mana? Ngadepi mantu yang sering bentik sama mantu yang goblok tapi damai. Ada lagi gini, yang satu ini bersedekah tapi gak ikhlas, yang satu tidak bersedekah tapi ikhlas. Lah kok bisa itu? Wong tidak bersedekah kok bisa ikhlas? Tidak mungkin. Jadi gak cukup berilmu itu, tidak cukup, harus ada akhlaknya. Maka santri-santri jangan hanya belajar alfiyah sebagai nahwu, tapi contoh-contoh dalam alfiyah itu dihayati, contoh-contoh dalam dihayati untuk pegangan hidup, untuk sangune urip, untuk berakhlak, untuk berbudi pekerti, untuk kesantunan, terutama sebagai apa ya, yang disebut nilai hidup, qimatul hayat, nilai hidup. Orang sebesar Jalaluddin Asyuti yang punya tafsir Ad-Durrul Mansur, yang punya hadis Jam'ul Jawami' 22 jilid, yang punya sarah alfiyah Bahjah, maksudnya punya sarah alfiyah. Beliau ini Masya Allah, Masya Allah, sampai karyanya banyak sekali. Punya karya lagi Husnul Muhadarah fi ahbari Masr wal Qahirah, sejarah Mesir dan Kairo, karya Jalaluddin Asyuti. Tapi beliau ini tawaduknya bukan main, rendah hati sama orang miskin, senengnya bukan main. Ngapunten, Ibnu Taimiyah dengan tanda kutip kelebihan dan kekurangan, saya tidak mengatakan Ibnu Taimiyah itu benar mudah-mudah. Saya paham Ibnu Taimiyah itu banyak perbedaan dengan akidah kita, maka saya katakan dengan tanda kutip Ibnu Taimiyah kelebihan dan kekurangannya, punya kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dan sebagainya, punya tafsir Al-Kabir, punya kitab Minhajus Sunnah, punya kitab As-Sharimul Maslul. Ketika di dalam penjara beliau menulis kitab untuk membela Nabi terhadap orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW. Beliau mengarang dalam penjara kitab As-Sharimul Maslul ala Syatimir Rasul SAW. Ibnu Taimiyah ini orang sehebat itu ya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Kalau hari Jumat beliau ke rumah sakit, tiap hari Jumat beliau ke rumah sakit, nengok orang sakit, didoakan satu persatu, tidak ada hubungan famili, gak turun Pak. Jadi kan nanti betul tilik di rumah sakit wong sing gak kenal, nanti betul
Ibnu Taimiyah tiap hari Jumat ke rumah sakit tilik wong loro, kenal cek gak kenal, dulur cek gak dulur, ditungakno kabeh siji-siji karo dikei oleh-oleh. Jadi jangan tiru sesuk nang rumah sakit di Jumat wong loro siji-siji tiliki, wong siji kei 2 juta, kei 2 juta wis cukup ya. Tiap wong siji kei 2 juta, wong siji kei 2 juta, insyaallah wong sing lara seneng sing kei bangkrut nggih boten nggih. Artosipun gowo jajan iku ya bawa jajan nilai orang sakit di rumah sakit. Karena apa? Ini akhlak, bukan ilmu. Tapi orang berilmu seperti itu. Ngeten nggih, abot itu yang berilmu nih. Kula gadah nggih boten guru nggih, kula wong boten nate ngaji teng niku, cuma sowan ping 3 tiang Ethiopia namanya Syekh Muhammad Amin Al-Haruri, bukan yang Libanon, yang Mekah. Beliau itu mensyarah Julumiyah, mensyarah Alfiyah, mensyarah Sunan Ibnu Majah, punya tafsir Hadaiqur Rauh wa Raihan 33 jilid, ahli nahwu dari Ethiopia. Saya sowan masih hidup ketika itu, beliau asli Ethiopia. Nah, beliau ini di jubahnya itu ada daun sawi. Ini dia apa itu? Serbannya itu ada daun kemangi, kalau nggak kemangi itu sawi, pasti itu dibawa. Saya ikut jamaah dengan beliau maha guru di dunia ini. Jadi di imamahnya itu, di serbannya itu ada daun sawinya atau daun kemangi. Tahu kemangi? Nah, ini ulama besar, posturnya tinggi, badannya di atas saya, dhuwur Pak, tinggi badannya di atas saya, karena saya sowan berkali-kali. Luar biasa. Saya pernah menunggui beliau ketika mengarang syarah Sunan Ibnu Majah sampai 26 jilid. Tak tunggu nih Pak, ngarang kitab mensyarah Sahih Muslim 25 jilid, sudah terbit semua. Saya punya semua karya-karya beliau, yang syarah Muslim, syarah Sunan Ibnu Majah, Hadaiqur Rauh wa Raihan dan sebagainya. Nah, beliau ini di serbannya itu pakai godong sawi atau kemangi. Kata yang saya dengar ceritanya itu, beliau bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah itu seneng, berita yang saya terima ya di Mekah itu, Rasulullah seneng aromanya daun kemangi atau sawi. Nah itu juga. Jadi beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ada isyarat dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu suka aromanya daun apa tadi? Kemangi atau sawi. Kelihatannya itu sederhana ya, tetapi persoalannya yang kita tekankan adalah alangkah adabnya beliau, mimpi saja diamalkan. Nah ini, jadi mimpi baik diamalkan. Mimpi ketemu Rasulullah, isyaratnya Rasulullah itu seneng daun kemangi, diamalkan sampai serbannya dipakai,
Ya, banyak saya lihat sendiri kok. Di serbannya itu ada daun kemangi. Kalau nggak kemangi sapi. Itu beliau kamalana illatiba'u Ahmad, mengikuti Ahmad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikuti sunnah Nabi, diikuti sholat qobliyah ba'diyah diikuti, baca Al-Quran diikuti, pokoknya akhlak Nabi diikuti. Ahli sunnah wal jamaah itu insya Allah barokah, ya, barokah. Terakhir, pidato nggak selama-lama, makruh nanti. Yang terakhir, ya, ada sebuah penelitian dari berbagai penelitian. Sekarang itu banyak penelitian tentang bahasa Arab. Saya baca di penelitiannya Ibnu Jauzi di dalam kitab Fununul Afnan fi Ulumil Quran, bahwa kalau di dalam Al-Quran itu titik atau nuktah dulu udah pakai titik. Al-Quran yang pertama itu udah pakai titik, terus pakai titik, dulunya nggak pakai titik. Titik dalam Al-Quran itu kalau ba ditandai satu titik, kemudian tak ditandai 2 titik, sa ditandai 3 titik, shin 3 titik, qaf 2 titik, ghin 1 titik. Nah, kalau seluruhnya di Al-Quran berapa titik? Seluruhnya di Al-Quran itu ada yang menghitung secara manual, ditulis oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran, bahwa titik dalam Al-Quran itu 1.025.000 lebih 30 titik. Berapa titik dalam Al-Quran? 1.025.000 lebih 30 titik. Nanti dihitung ya, dihitung lagi ya, berapa titik dalam Al-Quran? 1.025.030 titik. Itu dihitung manual. Heran saya, belum ada komputer, belum ada komputer. Itu Ibnu Jauzi itu belum ada komputer, ulama kuno ya, belum ada komputer, tapi sudah ada hitungan begitu. Beliau yang mengarang tafsir Zadul Masir, mengarang kitab itu apa itu Tarikh ya, Tarikh Ibnu Jauzi. Beliau juga mengarang Talbisu Iblis ya, kitab yang tapi itu banyak mengkritik tasawuf, kadang gak sama dengan kitab-kitab kita Al-Ghazali ya. Nah, itu dihitung sampai begitu banyak. Nah, ternyata titik yang terakhir dalam Al-Quran itu nas, minal jinnati wan nas manusia. Nas ini kalau tidak ada alnya, nas manusia itu, kalau saudara belajar dalam grammar bahasa Arab, tata bahasa Arab di bab mangkus, yaitu suatu kata
dari fiil yang mu'tal akhir, huruf terakhirnya harful illat, ya kan? Di antaranya huruf terakhirnya wawu, huruf terakhirnya alif atau hamzah, huruf terakhirnya ya. Ini kalau dibuang makus, dikurangi hurufnya. Misalnya nasya yansa fahuwa nasyun, tapi dikurangi ya-nya menjadi nasin. Jadi nas itu lupa artinya. Minal jinnati wan nas, nas itu kalau hilang alnya itu dibuang, kemudian dihubungkan dengan dari kata nasya yansa nisyanan fahuwa nasin wa dzaka mansiyun. Nah, di situ nas artinya lupa. Jadi terakhir manusia diangkat tema oleh Allah bukan basyarun, bukan al-wara, bukan al-bariyah, tapi nas, berpotensi lupa, berpotensi lupa manusia itu. Lupa jasanya guru, lupa kebaikan orang tua, lupa silaturahim, lupa menyantuni anak yatim, lupa menyayangi keluarga, lupa dengan santrinya, lupa kalau itu amanah, pokoknya gampang lupa. Nas terakhir manusia disebut titik terakhir, nas minal jinnati wan nas. Nah, sedangkan yang sebelum nas itu jinnah, titiknya di bawah, nas titiknya di atas, al jinnah titiknya di bawah. Di dalam Al-Quran jinnah itu mempunyai beberapa arti. Ada jinnah yang artinya gila, ma bisahibihim min jinnah, ma bisahibihim min jinnah. Ada jinnah yang artinya jin, minal jinnati wan nas. Nah, berarti minal jinnati adalah jin yang kadang-kadang mempengaruhi pada otak manusia. Jin mempengaruhi pada otak manusia dengan lamah atau bisikannya. Bisikannya melalui apa? Nafsu. Melalui apa? Nafsu amarah. Jadi jin membisikkan pengaruh buruk pada nafsu amarah manusia, kemudian gila manusia itu, perilakunya menjadi gila, tidak pakai akal yang wajar, tega, kejam, tidak ada kasih sayang, tidak ada keadilan. Jadi dia apa ya? Dia itu bohong tapi gak ada malu, tidak punya rasa malu, suka berjanji, membual, tertutup. Jinnah, jin yang menutup akal manusia. Ini kasroh apa? Titiknya di bawah, minal jinnati wan nas. Oleh karena itu tekuni kitab Alfiyah, pelajari isinya. Saya tidak menerangkan banyak-banyak, hanya ini yang saya sampaikan terakhir.
saya ijazahkan doa. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, iftah lana fathal futuh. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah 3 kali. Iftah lana fathal futuh. Ya Allah yang maha buka. 3 kali. Iftah lana, bukalah kepada kami fathal futuh, dibukanya berbagai ruang, berbagai jalan, berbagai upaya yang dibukakan oleh Allah, entah itu ilmu, taubat, rezeki, pekerjaan dan sebagainya, kesehatan. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, iftah lana fathal futuh. Itu dibaca setiap habis sholat subuh 6.000 kali. Setiap habis sholat subuh berapa? 6.000 kali dengan berdiri. Cukup 6 kali, ribunya dibuang ya, 6 kali ya, insya Allah. 7 kali lebih baik, 7.000 kali lebih baik ya. Sudah ya, cukup. Saya mau istirahat, semoga barokah semua ya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina, Allahumma biyadikal khair, biyadikal khair, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.